1, 2, 3. Nah everybody, seperti yang tertera di judul, kali ini saya akan merangkum sebuah film dari negeri India yang berjudul Wanted. Dan film ini dibintangi oleh Paman Salman Khan, yang dimana film ini akan bercerita tentang seorang berandalan kampung yang bernama Radhe. Dan dia mencoba masuk ke dalam sebuah anggota geng terbesar di kota Mumbai. Tapi rupanya beliau bukanlah berandalan biasa, sebab di akhir cerita ternyata Radhe memiliki profesi yang bikin kaum hawa terpesona. Jadi tanpa berbasa-basi lagi, mari kita mulai. Nah, film dibuka dengan sorak-sorai orang-orang yang tengah menonton pertandingan MMA wanita antara Siti melawan Ani. Setelah itu, diperlihatkan mas-mas Tambun yang bernama Tuan Ghani, seorang penjahat internasional sekaligus ketua dari sebuah geng terbesar di Mumbai. Nah, setelah adu pukul, pertandingan MMA ini pun dimenangkan oleh Siti, dan kini dengan wajah sumringah, Tuan Ghani lantas mengangkat telepon yang telah berdering dari tadi. Dan ternyata itu adalah telepon dari Sania, anak buah Tuan Ghani dari Mumbai. Dan di telepon itu, Sania mengatakan jika Golden telah meninggal dunia. Golden ka murder ho gaya hai. Dan setelah itu, dengan wajah sedih, Tuan Ghani berniat pergi ke Mumbai untuk bertakziah. Kemudian di satu sisi, tiba-tiba salah satu asisten Tuan Ghani kemudian pergi dan menelepon seseorang sambil mengatakan jika lusa Tuan Ghani akan pulang kampung. Dan karena dianggap mata-mata, akhirnya Tuan Ghani pun lantas membunuh asisten tersebut. Dan kemudian film dilanjut ke flashback 3 bulan yang lalu. Nah, kini tampaklah kota Mumbai yang sedang dalam keadaan genting akibat para mafia mulai menguasai kota. Dan setelah itu, untuk menghadapi situasi genting tersebut, pemerintah India lantas mengangkat Ashraf Khan, seorang perwira polisi yang jujur dan tegas, untuk menjabat sebagai Kapolres Mumbai. Dan setelah itu, para polisi pun lantas melakukan rapat, dan di sini terungkap jika Golden adalah tangan kanan dari Tuan Ghani yang menguasai kota Mumbai. Nah, scene berganti. Kini tampaklah seorang pria dari geng Datan Paulis sedang menyewa Radhe untuk menghajar seseorang dari geng Golden. Dan sebagai umpan, tiba-tiba salah satu anak buah Radhe pun memancing anak buah Golden untuk menuju sebuah gudang tua. Dan rupanya dari dalam gudang tersebut muncullah Radhe. Setelah itu, sesuai pesanan, Radhe lantas mengeluarkan jurus bangau untuk menghajar sekelompok preman ini. Dan beberapa menit kemudian Radhe pun berhasil menumbangkan mereka semua. Setelah misi selesai, kini Radhe bersama gengnya lantas mengambil upah dan pergi ke sebuah toko elektronik untuk membeli iPod. Dan setelah itu, tiba-tiba muncullah gadis cantik yang bernama Janvi. Nah, dengan tatapan tajam, Radhe lantas terpesona kalau melihat kecantikan dan kemolekan dari tubuh Dek Janvi. Dan seketika, Radhe lantas halu dan membayangkan jika dirinya menjadi Raja Vrindavan dan Janvi sebagai permaisurinya. Beberapa menit kemudian Janvi pergi dan Radhe kembali tersadar dari kehaluannya. Nah, kemudian Radhe pergi ke tempat aerobik Tuan Sekawat untuk menemui temannya, dan siapa sangka jika Janvi juga sedang di sini untuk berlatih aerobik. Dan seketika hal ini membuat Radhe mendadak berbunga-bunga kalau melihat Janvi sedang bergoyang-goyang. Dan karena merasa risih, Janvi pun lantas menemui Tuan Sekawat agar mengusir Radhe yang tengah mengintip para gadis-gadis. Nah, melihat hal ini dengan nada marah, Tuan Sekawat lantas mengusir Radhe. Cup! Barbot sansap kesap. Scene berganti. Kini tampaklah seorang polisi bernama Pak Tal Pandey, dan dia adalah seorang polisi yang korup dan suka menggoda gadis-gadis muda hingga para janda. Dan setelah itu datanglah seorang kontraktor yang mengeluh karena ada seorang preman yang mencoba meminta uang keamanan. Kemudian dengan sedikit berbohong, Pak Tal Pandey lantas berkata jika dia akan mengurus preman tersebut. Namun siapa sangka jika rupanya preman ini berada di bawah perlindungan Pak Tal Pandey. Dan setelah sang kontraktor pergi, Pak Tal Pandey lantas menghubungi sang preman dan menyuruhnya untuk menaikkan uang keamanan. Phone kar bol 25 minit dene to thok dunga. Theek hai bhai. Nah, scene berganti lagi. Dan kini Radhe sedang bermain bola bowling, namun tiba-tiba datanglah sekelompok preman yang datang mencarinya. Dan setelah itu preman itu membawa ke markasnya, yang dimana rupanya para preman ini adalah bawahan dari Golden yang merupakan tangan kanan dari Tuan Ghani. Dan sesampainya di markas, Tuan Golden lantas berkata pada Radhe jika dia berniat mengajaknya untuk bekerja sama. Dan setelah perbincangan itu, Radhe mau bekerja sama dengan Golden asalkan dibayar dengan nilai yang pantas.
करूंगा, लेकिन 50-50। Dan kemudian dengan menembakkan senjata api, Rade lantas meninggalkan Golden. Nah, di malam harinya sebagai misi pertama, Rade bersama beberapa preman lainnya ditugaskan untuk membunuh salah satu anggota geng Datan Paule, geng sebelah rival dari geng Tuan Gani. Dan siapa sangka jika di malam itu para polisi sedang melakukan operasi preman besar-besaran. Dan saat hendak membunuh target, tiba-tiba polisi datang dan kemudian mereka pun lantas membagi tugas, yang dimana Rade bertugas untuk mengelabui polisi, sedangkan Golden bertugas untuk membunuh anak buah geng sebelah. Dan saat berjalan menghampiri para polisi sambil membawa pistol, Rade langsung dicegat oleh para polisi. Dan beberapa menit kemudian saat polisi memeriksa Rade, muncullah Janvi yang tiba-tiba lewat, dan melihat kecantikan Janvi, Inspektur Talpande lantas memanggilnya, dan dengan alasan melakukan pemeriksaan keamanan, Inspektur Talpande lantas mencoba meraba tubuh Janvi. Kemudian melihat sang pujaan hati yang hendak dizolimi Pak Polisi, Rade lantas mengalihkan perhatian Pak Talpande, dan setelah itu atas bantuan Rade, Janvi langsung kabur begitu saja. Beberapa menit kemudian Golden telah berhasil membunuh target, dan setelah itu para polisi ini pergi meninggalkan Rade. Nah, di siang harinya saat Rade sedang jalan-jalan, tanpa sengaja dia bertemu kembali dengan Janvi. Dan sebagai rasa terima kasih, Janvi lantas mendekati Rade dan mereka pun akhirnya saling berkenalan. Hi, I'm Janvi. Dan setelah perkenalan itu, akhirnya timbullah benih-benih cinta di antara mereka. Kemudian di malam harinya, tiba-tiba Inspektur Talpande lantas pergi ke rumah Janvi, dan dengan modus mencari narkoba, Inspektur Talpande lantas berkata pada ibu Janvi agar mengizinkan putrinya untuk menjadi istri simpanannya. Dan mendengarkan hal ini, ibu Janvi hanya bisa meneteskan air mata karena tidak kuasa jika harus melihat putrinya yang akan dijadikan budak nafsu oleh Pak Polisi. Dan dengan sedikit ancaman, Inspektur Talpande lantas pergi meninggalkan ibu Janvi yang masih ketakutan. Nah, scene berganti. Kini tampaklah Siva, tangan kanan Datan Paule, sedang mencoba mengusik wilayah kekuasaan Golden dengan memeras seorang bos perumahan. Dan kemudian mendengar kabar ini, Golden lantas menghubungi Datan Paule untuk berdiskusi dan menyelesaikan permasalahan ini. Dan tidak lupa, Golden mengajak Rade beserta gerombolannya untuk menuju ke markas dari geng Datan Paule. Dan saat perdebatan, tiba-tiba kondisi pun semakin memanas hingga akhirnya terjadilah adegan tembak-menembak antara kedua geng tersebut. Dan setelah itu mereka semua saling mundur dan Golden beserta gerombolannya lantas pulang ke rumah masing-masing. Nah, setelah itu scene berganti. Kini Kapolres Mumbai, Inspektur Ashraf Khan, menjadi semakin tertekan akibat dianggap tidak mampu untuk mengatasi kebrutalan dari geng Kota Mumbai yang semakin meresahkan masyarakat. Setelah pulang dari main tembak-tembakan, kini Rade sedang naik kereta bersama Janvi. Dan di sini akhirnya mereka pun saling bertukar nomor telepon agar semakin mudah untuk menjalin komunikasi. Dan di pagi harinya, karena mengetahui jika Rade kerap kencan bersama Janvi, tiba-tiba datanglah Inspektur Talpande menemui Rade yang sedang bermain basket untuk menjebaknya. Dan di sini dengan menggunakan trik murahan, Inspektur Talpande lantas memasukkan ganja ke dalam kantong Rade. Dan setelah itu Pak Polisi menganggap jika Rade adalah bandar narkoba. Namun siapa sangka jika Rade lebih ahli dalam melakukan trik tersebut. Dan dengan nada mengancam, Rade lantas mengancam Inspektur Talpande dan mengatakan jika Janvi adalah miliknya. Janvi sirf meri hai, sirf meri. Nah, setelah itu dengan rasa takut, Inspektur Talpande lantas pergi meninggalkan Rade untuk menuju tempat aerobik guna menemui Janvi. Dan dengan marah-marah, Pak Inspektur lantas mengancam Janvi agar menjauhi Rade. Dan di sini Inspektur Talpande mengatakan jika Rade menganggap Janvi adalah miliknya. Dan mendengar hal itu membuat hati Janvi pun lantas berbunga-bunga. Dan di malam harinya dengan perasaan berbunga-bunga, Janvi lantas menelepon Rade. Dan dalam telepon itu Janvi meminta agar Rade menemuinya di bangunan kosong, sebab Janvi ingin mengatakan suatu hal yang penting menyangkut masalah asmara. Dan di pagi harinya mereka lantas bertemu di bangunan kosong. Dan setelah berbincang-bincang, saat Janvi hendak menyatakan perasaannya pada Mas Rade, tiba-tiba datanglah segerombol preman yang hendak membunuh Rade. Dan setelah itu terjadilah adegan baku hantam antara Rade melawan satu kompi preman anak buah dari Datan Paule. Dan setelah sakitnya pertempuran tersebut,
Akhirnya Rade berhasil menghabisi mereka semua. Dan di akhir perkelahian, Rade lantas berkata pada Janvi jika dia juga cinta padanya. Tetapi di sini Rade merasa jika dia tidak pantas, sebab dia merasa jika dia adalah seorang pendosa yang gemar membunuh manusia. Dan Janvi yang sedang ketakutan pun tidak bisa berkata apa-apa. Kemudian scene berganti dan bersambung.